Halo, apakah seorang pelatih harus ngasih kesempatan ke pemain muda di zaman sekarang dengan intensitas sepak bola modern yang tinggi, dengan pemahaman para pemain bola, dengan semua sistem yang ada, game pressing, total football, apapun itu? Apakah seorang pelatih harus ngasih kesempatan buat anak muda? Menurut gua, jawabannya punya dua. Yang pertama adalah, ya, seorang pelatih harus bisa mengasih kesempatan untuk pemain muda, agar pemain tersebut dan pemain-pemain di akademi selalu ngerasa punya chance, punya kesempatan untuk ikut andil berpartisipasi di tim yang dia inginkan, di squad yang dia impikan dari kecil. Siapa sih pemain akademi yang nggak pingin bisa masuk ke tim utama? Tapi semata-mata keinginan itu nggak bisa ditunjukkan dengan performa yang biasa aja. Butuh kerja keras, butuh ngerasa dia benar-benar layak untuk mengisi pos di tim utama. Kalau ngomongin kerja keras, saya yakin semua pemain bola itu kerja keras, apalagi jiwa muda, jiwa pingin-pinginnya untuk menunjukkan kalau dia memang layak. Tapi kerja keras pun juga nggak cukup. Pemain yang berhasil naik dari akademi ke skuad tim inti utama, itu pemain-pemain yang memang dilayak atau memang sudah terfilter dengan baik. Apakah kualitasnya bakal bagus? Walaupun di akademi dia adalah pemain yang terbaik, belum tentu juga. Karena banyak kasus yang dimana pemain-pemain akademi MU itu bagus banget di akademi. Selalu menjadi MVP, selalu menjadi pemain yang berbeda di setiap matchnya. Tapi apakah pada saat dia dikasih kesempatan di tim inti utama, apakah performanya sama? Hampir keseluruhan tidak, karena intensitasnya beda, walaupun dalam satu liga, dalam satu negara yang sama. Jadi banyak sekali faktor untuk pemain akademi dirasa layak mendapatkan tempat di tim utama. Kalau ngomongin pelatih, itu hak prerogatif pelatih. Mau dia percaya pakai pemain akademi, mau dia nggak percaya, atau bahkan dia hanya membawa pemain akademi di bench, itu terserah dia. Keputusannya di dia, mutlak. Hierarki tertinggi di dalam squad itu adalah pelatih. Pemain harus nurut apa yang dimau pelatih. Mau dia dimainin, mau dia cuman dibawa, mau dia dimainin di luar posisinya, itu hak prerogatif pelatih. Jadi nggak usah didebatin atau di framing kalau misalkan ada pelatih yang memang tidak pakai pemain akademi atau tidak pernah ngasih kesempatan kepada pemain akademi. Karena masing-masing pelatih itu punya standar yang beda-beda. Nggak semua pelatih percaya sama pemain akademi. Karena kan tuntutan jadi seorang pelatih itu sangatlah besar. Dia nggak mau semata-mata gambling dengan menurunkan pemain akademi yang belum pernah tahu intensitas liganya itu seperti apa. Oke, kalau misalkan gimana mau tahu dia layak atau enggak, kalau misalkan nggak pernah dikasih kesempatan, pasti bakal ada yang menyangkal opini saya. Betul, tapi kalau udah dicoba, ini pemain, terus tiba-tiba performanya turun, tidak sesuai ekspektasi, siapa yang pertama kali akan disalahkan? Jawabannya cuma pelatih. Media yang suka sekali melabeli pemain muda jadi the next racing star, the next siapa, pemain potensial, itu bakalan menggoreng dia yang akhirnya menghancurkan mental pemain muda ini. Karena banyak sekali faktor, bukan cuma soal skill, bukan cuma soal pengalaman dia, tapi mental. Kalau pemain muda dirasa belum punya mental untuk menanggulangi beratnya tekanan fans, beratnya tekanan media, pelatih menurut gue yang nggak pakai pemain akademi itu wise dan bijak. Karena dia bukan cuma ngelihat dampaknya sekarang, tapi lebih ke dampaknya setelahnya. Apakah pemain ini perform atau tidak? Apakah pemain ini punya mental kuat atau tidak? Jadi
Kalau misalkan emang nggak dikasih kesempatan, pasti bakalan di loan. Kalau dia bagus, pasti dikasih kesempatan. Kalau kayak kasus kemarin-kemarin, ada pelatih yang nggak pakai pemain akademi atau nggak percaya, berarti standar dia memang belum terpenuhi oleh para pemain akademi. Gue sebagai fans, gue lebih baik tim gue menang daripada ngeributin hal-hal nggak penting untuk pemain akademi itu harus diturunin. Melanjutkan DNA, melanjutkan tradisi. Itu menurut gue bullshit di zaman sekarang. Sepak bola tuh udah berubah. Nggak harus kok tim lu sukses dengan pemain akademi. Nggak harus pemain akademi lu tuh dispesialkan. Kita lihatlah kasus-kasus pemain akademi yang dispesialkan ujung-ujungnya gimana sih di Manchester United. Fail semua kan. Di mana mereka sekarang? Nggak ada satupun yang konsisten. Kecuali Maino. Karena Maino yang di awal mungkin banyak diragukan oleh pelatih sebelumnya. Akhirnya di sini di twice sama dia. Tapi kita nggak bisa juga menilai cepat apakah dia konsisten walaupun sudah lebih dari zaman Ten Hag dia menjadi skuad inti ya. Tapi kita lihat aja semoga Maino menampik semua keluhan atau menampik semua keraguan fans tentang pemain akademi. Yang kedua adalah kalau pelatih nggak percaya sama pemain akademi, which is itu bukan salah pelatih 100%. Itu salah manajemen yang nggak bisa mengelola pemain akademi. Karena banyak faktor untuk akademi bisa menghasilkan talenta-talenta bagus. Kita lihat City. Banyak sekali pemain yang diintegrasiin sama Pep. Apakah semuanya works? Enggak. Tapi, pemain yang diintegrasiin Pep, itu memang punya kualitas yang bagus. Udah dari sananya. Scouting talentnya udah nemuin bakat yang pas, yang baik, yang layak, yang mentalnya udah teruji. O'Reilly, Oscar Bob, whatever lah, siapapun itu. Jadi nggak semata-mata bukan kesalahan pelatih utama untuk nggak mainin pemain akademi, tapi punya andil besar manajemen untuk ngelola bakat-bakat muda ini menjadi the next superstar. Menjadi pemain yang bisa melanjutkan marwah untuk naik ke skuad inti di Manchester United. Jadi stop lah. Kalau kalian ngelihat ada pelatih yang nggak mainin pemain akademi, terima aja keputusan dia. Toh juga di pramusim kan dilihat kualitasnya. Nggak pernah kok di pramusim itu seorang pelatih nurunin pemain inti selama 90 menit. Dicoba juga kan pemain muda. Jadi udahlah nggak usah framing-framing setiap pelatih MU harus mainin pemain akademi. Kita harus melanjutin Class of 92. Zamannya udah beda, kualitasnya udah beda. Bukan nggak usah dikasih kesempatan, tapi memang belum layak. Daripada merusak sistem yang udah pelatih susun dengan memaksakan kepentingan untuk menjaga marwah DNA filosofi United yang Class of 92. Dukung aja apa keputusan pelatih untuk mau dia mainin pemain akademi, mau enggak, dukung aja. Toh juga sebagai pelatih, dia pengen yang terbaik untuk klubnya. Gak ada pelatih yang pingin klubnya itu kalah. Karena pekerjaan dia, tanggung jawab dia sangatlah besar. Jangan sampai pemain akademi yang sudah dipercaya, starting, mainnya bagus, akhir-akhirnya malah jadi ngerusak ruang ganti. Jangan sampai pemain-pemain yang dirasa adalah pemain akamsi, pemain-pemain yang jadi pemain yang nggak bisa disentuh. Jangan sampailah kayak gitu lagi. Cukup kita bimbing, kita integrasiin pelan-pelan, kita dukung, lindungi dia dari media, biar nggak dicap the label, pressing star, potensial. Ya semua pemain muda juga potensial. Nggak usah ngomongin potensi lah. Semua pemain muda itu potensial kok. Tapi nggak semua pemain muda punya mental untuk nunjukin kalau dia memang layak main di tim utama. Mungkin segitu aja video hari ini. Jangan lupa komen, likes, dan subscribe. Kalau misalkan ada ide konten, boleh banget di-share di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi referensi konten untuk gue besok. Thank you.